Baik teman-teman, selamat pagi, selamat bertemu kembali. Pada kesempatan ini kita akan sekali lagi membahas salah satu tema, yaitu tentang Roh Kudus dicurahkan kepada semua orang. Minggu lalu kita mempelajari tentang Roh Kudus dicurahkan kepada para rasul. Nah, pada kesempatan ini kita membahas bahwa Roh Kudus itu dicurahkan juga kepada semua orang, kepada orang-orang yang sudah dibaptis, kepada orang-orang yang sudah resmi menjadi anggota gereja. Nah, tujuan pembelajaran kita yaitu mengenal makna dan karunia Roh Kudus bagi kehidupan dan perutusan umat Kristiani. Dan menu pembelajaran kita hari ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama tentang Roh Kudus, yang kedua karunia Roh Kudus, yang ketiga doa mohon karunia Roh Kudus, dan yang terakhir adalah rangkuman. Nah, kita mulai dari yang pertama. Yesus memberi pesan kepada kita, "Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya." Pertanyaannya, penolong itu siapa? Nah, teman-teman, yang dimaksudkan oleh Yesus adalah Roh Kudus. Penolong kita adalah Roh Kudus. Yesus pergi meninggalkan dunia kepada Bapanya, tetapi Ia tidak membiarkan manusia sendiri. Yesus mengutus seorang penolong kepada kita. Penolong itu adalah Roh Kudus. Siapakah Roh Kudus itu? Nah, teman-teman, Roh Kudus itu adalah penghibur. Ia memberikan penghiburan kepada kita di saat kita kesepian. Ia menjadi penolong di saat kita kesusahan. Roh Kudus itu adalah penuntun. Ia menuntun kita di saat kita kehilangan harapan. Roh Kudus itu juga pemberi kekuatan. Ia menguatkan kita di saat kita kehilangan harapan. Sekali lagi, Roh Kudus tidak kelihatan. Kehadirannya cukup kita rasakan. Kita bisa mengalami itu dalam pengalaman perjumpaan dengan sesama. Ketika kesusahan, ada orang-orang yang menolong kita. Nah, disitulah Roh Kudus bekerja. Ketika kita membutuh bantuan, ada orang yang menolong kita. Di saat kita kesusahan, ada orang yang menghibur kita. Disitulah Roh Kudus bekerja. Sekali lagi, semua orang Katolik yang sudah dibaptis menerima karya Roh Kudus dalam hidup dan pelayanannya. Orang yang sudah dibaptis telah resmi menjadi anggota gereja, dan Yesus sebagai kepala dan pemimpinnya. Jadi kalau kita sudah dibaptis, otomatis Roh Kudus hadir di dalam diri kita. Yang kedua, karunia Roh Kudus. Karunia bernubuat, karunia mengajar, karunia melayani, karunia menasihati, karunia menyembuhkan, karunia menghibur. Ini adalah karunia-karunia yang kita dapatkan dari Roh Kudus. Sekali lagi, kita diberi karunia Roh Kudus agar kita bisa menjadi pelayan dan pewarta kabar baik bagi saudara-saudara yang membutuhkan sapaan dan bantuan. Kita bisa melakukan itu dengan cara-cara yang sederhana, di sekolah dan juga di rumah, bahkan di lingkungan di mana kita tinggal. Membantu, menolong, menghibur, itu adalah tanda bagaimana kita memberikan kesaksian hidup kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, teman-teman, mohon karunia Roh Kudus. Di dalam buku kita, di dalam buku pelajaran kita, ada mohon 7 karunia Roh Kudus. Nah, silakan dibaca, dipelajari, direnungkan. Dan teman-teman semua diminta untuk membuat salah satu doa mohon karunia Roh Kudus secara sederhana, sesuai dengan kemampuan teman-teman masing-masing. Dan yang terakhir, rangkuman. Ini yang keempat ya, rangkuman. Ada beberapa hal yang menarik kita pelajari. Yang pertama, semua orang Katolik yang sudah dibaptis pasti menerima karunia Roh Kudus. Yang kedua, Roh Kudus hadir untuk memberi kekuatan, penghiburan, sukacita, dan kekuatan. Roh Kudus juga tidak kelihatan, hanya bisa dirasakan dalam pengalaman dan perjumpaan. Kita semua dipanggil untuk menjadi Roh Kudus bagi yang lain.
Roh Kudus yang memberikan penghiburan, Roh Kudus yang memberikan sukacita, Roh Kudus yang memberikan harapan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Terima kasih. Baik teman-teman, itulah rangkuman singkat materi kita hari ini. Semoga berguna bagi kita semua.